Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholeta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita ini ya, seri yang ke-14. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, kita lanjutkan di seri yang ke-14. Janjiku kemarin sebetulnya aku akan menjelaskan bagaimana perjuangan Paulus itu mempertahankan nilai-nilai tauhid. Ya. Aku akan menjelaskan 1 Korintus 8:6. Tapi akhirnya tertunda lagi karena aku akan menjelaskan diksi tentang satu, ya, tentang satu, ya. Makanya ini aku ganti dulu judulnya, apa itu satu? Apa itu satu? Ya, di sini. Aku kan kemarin sudah bilang bahwa Esa, kalau sulit memahami Esa, ya, pahami satu. Sulit satu, pahami satu-satunya. Oh, ini ada yang salah ini ya. Roma 16:17 ini enggak, ini salah. Ah, ini yang betul ya. Tapi ternyata saudara Kristen kita masih begitu sulitnya memahami kata satu. Ya. Maka tidak apa-apa, kita mundur dulu, tidak menjelaskan pemahaman Paulus tentang dia mempertahankan tauhid dulu. Kita menjelaskan apa itu satu, ya, apa itu satu, khususnya itu yang terkait dengan surat-surat Yohanes, ya. Oke, banyak komentar yang masuk, tapi sepertinya tidak mungkin aku bacakan semua, ya. Tidak mungkin aku bacakan semua, ya, sekilas-sekilas saja. RM Sulawesi Tenggara, nyimak Gus, alhamdulillah bau-bau. IAA dari Kleco, oke. DSD dari Makassar, oke. WS dari Gresik, selalu ikut nyimak Gus, kopi dari kotamu bagus, oke. TH dari Gresik juga oke, ya. Terus NW dari Turki, oke. Turen Kidul maksudnya. AM dari Tuban juga oke. SO dari Malaysia, oke. Hadir ngaji Gus, Dean Kelantan Malaysia, oke. MN tetap nyimak, oke. NC Brebes, oke. AM, oke, ya. Dari mana ini? Mbak AM Soleha kita dari Bogor, ya. RW Rembang selalu hadir, oke. Double D, maksudnya DD, ya, dari Brebes, oke. SG dari mana? Lupa gue, tolong sebutkan, ya. Menyimak setelah berbuka, oke. M99 ini dari mana juga ini, oke. Nggak tahu dari mana ini, ya. Dari Aceh, PB, oke, terima kasih. Anunya kopi Aceh, terima kasih. Oke, itu sudah aku baca, ya. Dan untuk kali ini, ya,
Ternyata ke atasnya belum ya. Sebentar. Ini IP dari Sidamanik juga oke. Terima kasih. Sorry, maaf kelewat. GF dari Palu juga oke. HS dari mana ini? HS. Assalamualaikum Gus. Semoga sehat berkah selalu. Subhanallah. Sangat terang dan jelas Gus. Dari Medan. Oke, terima kasih. KL Kendari. Oke, terima kasih. DD. Oke, terima kasih. Dosen kita, Pak dosen kita Kang Mas AG ya dari Tanah Karo. Oke. Mas DR, ini yang mau kita jawab nanti ya. Oke, Mas DR. Mas RD, tadi DR ini RD dari Jakarta. Oke. LYB dari sekarang Bekasi. Oke. DD Pontianak. Oke. Kurang jelas apa lagi coba, mantap Gus kajiannya. Tapi dari mana ini HG ya? Terima kasih. Oke ya. MX dari Tanah Karo juga oke. W ini W dari mana ini ya, lupa aku. Brebes, sorry udah disebut. Brebes juga oke. RM tadi sudah aku ucapkan dari Sulawesi Tenggara, bau juga oke. Itu semua, terima kasih atas pair terkasihku ya. Semoga kalian semua tetap betah ngaji di sini. Aku akan secara khusus memberikan tanggapan untuk saudara Kristen kita, yaitu saudara DR, Mas DR ya. Karena sepertinya beliaunya belum juga paham ya. Tidak apa-apa, kita kita pending dulu tentang Paulusnya ya. Oke, aku bacakan begini. Malam JM. Oke, selamat malam juga untukmu saudaraku DR ya. Semoga bahagia bersama keluarga dan sehat selalu. Memahami Alkitab itu bukan mencomot ayat per ayat terus ditafsirkan, tapi harus melihat konteksnya secara utuh. Itulah cara yang benar dalam kekristenan. Dalam hal ini sampean sudah menyalahi dalam memahami ayat-ayat Alkitab kami. Yesus bersabda dalam Injil Rasul Yohanes 10:30, "Aku dan Bapa adalah satu." Memahami keesaan Allah Tritunggal dalam ajaran kekristenan tidak bisa sampean mengandalkan nalar dan logika saja. Oke, terima kasih untuk Mas DR ya. Nah, kalau gini kan enak, tanya santun, etika, itu baru orang punya agama. Ya. Karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan untuk umatnya itu sebagai pencela alias mulut kotor, penista, itu enggak. Semua mesti mengajarkan etika dalam berinteraksi secara humanis. Makanya aku sangat-sangat berkenan untuk memberikan tanggapannya. Tapi seandainya dia berubah tidak sopan lagi, ya aku tentunya berubah juga untuk tidak menanggapi. Jadi di sini itu ibarat cermin. Kalau mukamu bagus ya cerminnya bagus. Kalau mukamu jelek ya cerminnya juga menjadi jelek. Kalau mukamu itu kusut, tidak mungkin cerminnya itu cerah. Ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya, untuk yang Islam, untuk yang Kristen, untuk yang Hindu, Buddha kalau ada, atau yang tidak punya agama sekalipun, di situ hukumnya. Di sini cermin. Tergantung kamu tampil dalam muka apa. Maka cermin itu juga akan memantulkan mukamu. Gitu, ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Mas DR. Aku jawab Mas DR ya. Aku jawab. Tapi sebelum aku jawab, gini, untuk seluruh viewerku ya, tolong dilihat itu sudah 1 tahun yang lalu ya, sudah 1 tahun yang lalu aku bahas, judulnya Allah 15 Tunggal. Itu serinya itu ada
2 seri ya. 1 tahun yang lalu sudah aku bahas. Begini judulnya, semoga bisa di sini ya. Allah 15 tunggal. Ketik aja ini ya. Ini ada 2 seri, seri 1 dan seri 2. Ini ya, tolong diketik. Ini secara umum untuk Mas DR ya, saudara Kristen kita. Secara khusus ini untuk Mas DR ya. Jadi Mas DR nanti mungkin waktu aku jelaskan ini 1 tahun lalu Mas DR belum di sini ya. Maka aku guiding, tolong ini ditonton ya. Allah 15 tunggal. Ini ada 2 seri ya. Allah 15 tunggal itu ada 2 seri. Nih. Ya, tolong ditonton Allah 15 tunggal. Tapi ini juga tidak hanya untuk Mas DR. Secara khusus iya untuk Mas DR, tapi secara umum untuk kalian semua silakan ditonton dulu. Ya. Ini sudah 1 tahun yang lalu aku jelaskan. Allah 15 tunggal. Seri 1 dan seri 2 silahkan ditonton nanti ya. Oke. Sekarang aku mulai jawab apa yang dimaksud oleh Mas DR ini ya. Tolong kalau aku guiding perhatikan ya. Kalau aku sih bilang tonton. Kalau kamu bilang nggak bisa, ya kamu harus carikan waktu supaya bisa nontonnya itu kapan ya. Kalau guidingku itu nggak diikuti ya sulit kamu menerima penjelasanku. Ya. Oke. Memahami Alkitab itu bukan mencomot ayat per ayat terus ditafsirkan, tapi harus melihat konteksnya secara utuh. Itu adalah cara yang benar dalam kekristenan. Maka aku jawab Mas DR yang baik hati, ya. Aku kira itu tidak hanya berlaku dalam kekristenan. Itu berlaku secara generik, secara universal di dalam keislaman pun berlaku. Dan kalau sampean memang teliti, ya, memang menonton kajian-kajianku itu secara seksama dan benar-benar dipahami kemudian dihayati. Aku selalu berpesan, entah itu aku membedah Al-Quran, entah itu aku membedah Alkitab, pasti aku sarankan supaya kalian membaca semua satu perikop. Kan sering kali aku tunjukkan, ini perikopnya ini. Jadi itu keilmuan general, tidak hanya milik Kristen, milik semua begitu. Kalau kita mau mencari kebenaran, ayat itu jangan dicomot satu per satu aja terus selesai, jangan. Bisa misleading. Aku heran kenapa sampai ingatkan ini ke aku, padahal aku tiap hari selalu memperingatkan itu sebagai pesan kepada seluruh viewerku. Nggak tahu, sampean memperhatikan nggak dari semua kajian-kajianku? Ya, jadi aneh kan, ketika Gus Beti pakai baju hitam, lah aku sejak kamu belum ngomong sudah pakai baju hitam, kan aneh. Ya, sekarang kamu lihat, ini apakah aku hanya mengambil satu ayat terus dicomot? Dari sini aja sebetulnya kamu mengerti bahwa aku tidak sembarangan comot. 1, 2, 3, 4, 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 8 ayat. Coba, bagaimana kamu bilang aku asal main comot? Ini bukti. Dan di kajian-kajianku aku selalu mengingatkan, baik itu aku mau membedah Al-Quran, baik itu aku membedah Alkitab, tolong dibaca semua. Tapi kalau semua aku tuliskan di sini ya tentu tidak mungkin lah Mas. Aku tuliskan ayatnya dan memang kan aku punya keterbatasan ya. Seandainya aku punya dana bisa beli itu proyektor, aku bisa tunjukkan ke hadapan kalian semua ayat demi ayatnya. Itu lain cerita. Tapi kan ya kita kan tidak bisa begitu. Artinya ketika memang ini studionya aja ini sederhana banget, belum studio yang perfect. Jangan semua yang menjadi kendala-kendala itu terus menghentikan kita untuk hadir dalam proses belajar dan mengajar. Jangan.
Kita lalui aja apa adanya yang bisa kita lakukan. Lah kalau aku punya proyektor Mas, tak tunjukkan semua ayatnya. Cuman kan aku tidak tunjukkan ayatnya. Karena aku kalau harus menulis ayat per ayat di sini semua, ya ini tidak cukup. Orang ini aja aku merasa kurang lebar. Maka aku cukup tuliskan begini, 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 begini. Nah kalian baca sendiri. Makanya aku kemarin ngomong, semua viewerku tolong beli Alkitab. Memang itu mahal sekitar 350-an lah. Kalau memang nggak ada duit beli. Kalau di sini ada toko buku Loa orang bilang atau toko buku Rombengan. Itu ya 100 150 kalau kita negonya bagus 100 dikasih itu. Tapi ya second, Alkitab second. Kan aku bilang kemarin dalam rangka itu. Ya. Jadi aku memaparkan semua. Apa gunanya aku perlu papan tulis kalau tidak untuk menuliskan? Sehingga secara akademis aku bisa mempertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau menuntut, aku hadirkan ayatnya. Mana yang menurut kamu salah? Silahkan. Akademis itu kan berbicara bukti. Nah sekarang aku sudah buktikan, baik dengan tulisan secara literal dan ucapan lewat pesan, ya. Kalau membaca apa-apa itu harus satu perikop penuh. Begitu juga Al-Quran, begitu juga Alkitab. Terus sampean ngomong begini. Gimana? Itulah yang aku bilang, ya, sulit Mas. Sulit. Kalau sampean masih terkungkung sama dogma, itu sulit untuk keluar. Aku tidak bisa mengentaskan sampean keluar dari dogma supaya sampean taat terhadap Alkitab, membuang semua dogma-dogma yang nggak beres itu. Sulit. Kalau sampean masih berkeras hati, aku tunjukkan. Aku kan sudah bilang nggak terlalu muluk Mas. Bagiku sampean tetap Kristen atau sampean mungkin satu waktu digerakkan oleh Allah dan sampean juga menyambut ajakan Allah lewat aku mau bersahadat menjadi Islam, ya alhamdulillah. Tapi itu bukan targetku. Targetku aku nggak muluk-muluk. Sampean taat terhadap Alkitab saja itu aku sudah bahagia. Sampean taat terhadap Alkitab, nggak usah Al-Quran, Alkitab sampean. Ini aku sudah bahagia. Setidaknya Allah mencatatku bahwa aku telah membawa satu jiwa untuk kembali menyembah Allah yang benar. Bukan Allahnya Allah Tertulian. Gitu loh. Ya, tapi senyampang sampean berkeras hati, tidak mau berpikir secara objektif, tidak bisa. Nah, seperti ini contoh sampean berkeras hati. Orang aku tidak asal comot kok, dan sudah aku buktikan sampean bilang asal comot. Kan jadi masalah. Itu gambaran psikologi sampean seperti itu. Sampean belum bisa secara dewasa legowo untuk menerima kebenaran. Sampean masih terkungkung oleh dogma. Cuman saranku tetaplah belajar di sini, ya. Belajar kebenaran dari siapa saja. Meskipun aku orang Islam, aku ngajarkan Alkitab, kenapa tidak bisa? Ya, bisa saja. Kalau aku salah, salahkan berdasarkan Alkitab. Kalau aku benar, benarkan berdasarkan Alkitab. Kita fair kok, saling terbuka. Daripada sampean dibodoh-bodohi, ya. Tapi masalahnya sampean bisa nggak legowo? Orang Jawa bilang legowo. Berbesar hatilah. Kan aku sudah bilang, ucapanku sekarang mungkin bagimu itu racun. Tapi ketika kamu nanti masuk ke dalam tanah, kamu sudah mati, kamu baru tahu bahwa ucapanku itu adalah madu yang menyehatkan. Karena apa? Aku mengajarkan, ayo kita menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Ismail, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad. Bukan Allah-Allahnya filsafat, bukan. Itu yang aku mau. Ya. Jadi sekali lagi, lapangkan dada, buka hati, buka pikiran supaya kamu selamat. Ya, taatlah terhadap Alkitab. Itu aja. Ya. Berikutnya, dalam hal ini sampean sudah menyalahi dalam memahami ayat-ayat Alkitab kami. Kalau sampean bilang salah memahami ayat-ayat Alkitab kami, salahnya di mana? Kan tinggal tunjukkan di mana Alkitab mengatakan Allah Tritunggal. Ini kan Alkitab ini. Apakah aku ganti? Tidak. Esa
satu-satunya, satu. Mana yang aku manipulasi mana? Coba. Makanya aku perlu tulis ini supaya ada pertanggungan jawab intelektualku secara data. Mana? Ya. Jadi sudah aku jelaskan, dalam hal ini sampean sudah menyalahi dalam memahami ayat-ayat Alkitab kami. Aku tidak pernah salah memahami. Ya. Aku tidak pernah salah memahami. Kalau salah, tunjukkan salahnya di mana. Ya. Oke, berikutnya Alkitab kami. Ya monggo lah, silakan kamu bilang Alkitab kami. Tapi Mas DL juga harus tahu, kami orang Islam mengimani semua kitab Bulog. Torah itu kami terima, Zabur kami terima, ya, Injil kami terima, Al-Quran tentunya iya. Jadi kalau sampean bilang kitab kami, ya monggo saja. Tapi kami juga punya hak membicarakan bahwa kitab kami juga. Masalahnya yang ori yang mana itu nanti diskusinya lain lagi. Yang benar-benar Injil yang suci itu yang mana itu diskusinya memang agak panjang. Tapi kami mengimani Injil dan Torah dan semua kitab Bulog itu sampean harus tahu. Makanya kalau saya membicarakan Injil atau Torah itu sangat-sangat boleh dan sangat-sangat selaras dengan keimananku karena kami mengimaninya. Justru kalau sampean atau kekristenan lain lah yang nggak mengimani Al-Quran tapi membicarakan Al-Quran itu menjadi aneh. Logika berpikirnya jungkir balik gitu loh. Kami dalam rukun iman tertulis mengimani apa? Kitab-kitab Bulog. Kitab-kitab Bulog itu apa? Yang mulai Suhuf Ibrahim, Torah, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini kami terima semua. Jadi kalau aku sebagai orang Islam membicarakan Injil atau Torah, itu ya semestinya begitu. Orang kami mengimani kok. Gitu loh. Jadi kalau sampean bilang Alkitab kami, ya monggo. Tapi kami juga bilang ini juga Alkitab kami. Masalahnya nanti yang benar-benar original itu yang mana, itu perdebatannya lain. Ya. Oke. Berikutnya sampean mengutip yang nanti akan aku jelaskan. Yesus bersabda dalam Injil Rasul Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Sampean kurung esa. Iya, kenapa rupanya? Ya. Kenapa rupanya? Kalau aku dan Bapa adalah satu. Ya, apakah menurut sampean terus ketika aku dan Bapa adalah satu dan aku itu Bapa? Dan aku itu menjadi setara dengan Bapa? Aku nggak tahu, ya. Tapi sampean mengatakan begini di bawahnya. Tapi nanti itulah ya. Kita di ayat ini dulu. Sampean nggak jelaskan apa pemahaman sampean tentang ayat aku dan Bapa adalah satu. Aku dan istriku satu. Satu apa? Satu rumah. Satu cara pandang dalam mendidik anak-anakku supaya dia taat terhadap dinullah, Islam. Supaya dia menghormati orang-orang yang berbeda dengan agama dengan dia, tapi dia tetap eksis dalam keyakinannya, inad dina indallahi Islam. Satu cara pandang. Tapi apakah aku menjadi istriku, istriku menjadi aku? Tidak. Aku ya aku, istriku ya istriku. Tetap dua kan? Cuman kami ada dalam satu kesatuan, maka aku dan istriku adalah satu. Masalahnya apanya yang satu? Rumahnya satu rumah. Kalau tidur satu kamar. Ya, kalau cara pandang satu pandangan, satu wawasan dalam mendidik anak. Sampai nggak menjelaskan apa yang dimaksud dengan aku dan Bapa adalah satu. Makanya referensiku tadi, tolong dilihat bahwa Allah 15 tunggal itu dalam 2 seri. Semoga itu bisa mencerahkan Anda untuk mengenal Allah secara alkitabiah dengan benar. Ya, karena kalau Anda pahami bahwa aku dan Bapa adalah satu, terus Yesus itu menjadi Allah, taruhlah kita terima itu, lalu apakah itu membenarkan Tritunggal? Pertanyaanku, Roh Kudus di mana? Pernah Roh Kudus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu?
Karena aku di kitab Yohanes 10:30 itu dia merujuknya ke siapa? Ke Yesus. Ya. Ini sudah ya. Sudah ya. Supaya jelas. Supaya jelas ya. Ini ayat ini sering digunakan oleh teman-teman yang mengira Yesus itu Allah. Ya. Sering. Yohanes 10:30. Sederhana, pendek. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Pertama yang harus kita lihat, siapa ini aku, siapa ini Bapa, apa ini satu. Begitu Mas, kalau kuliah itu begitu menjelaskan. Aku kalau punya dosen goblok ya tak tinggal. Untuk apa punya dosen kok goblok? Punya dosen harus cerdas. Karena dosen cerdas yang bisa menghasilkan mahasiswa yang cerdas. Kalau dosennya saja sudah goblok. Ya. Siapa aku ini? Yesus. Siapa Bapak ini? Allah. Masalahnya yang satu ini apanya? Ini loh. Kalau sampean bilang bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya, terus kamu anggap satu-satu, terus menjadi satu, terus Yesus menjadi Allah, taruhlah, aku terima itu sebagai kebenaran, taruhlah supaya dialog kita tidak mampet ya. Juga tidak bisa membenarkan Tritunggal. Karena apa? Ini yang berkata Yesus, Roh Kudus nggak pernah ngomong begini. Roh Kudusnya kemana? Kan harus ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai nggak akan pernah menemukan Roh Kudus bilang aku dan Bapa adalah satu. Kalau ini sampai gunakan untuk membenarkan Tritunggal di mana Yesus terus diperspektifkan sebagai Allah, dia menuntut apa? Roh Kudusnya kemana? Ditaruh mana Roh Kudusnya? Nggak bisa Mas, sampai mau berputar kemanapun, mau jungkir balik kemanapun, nggak bisa membenarkan Tritunggal itu nggak bisa. Nggak bisa. Aku berdiskusi bukan hanya dengan 1-2 orang dan bukan hanya sekali 2 kali. Nggak bisa. Makanya aku bilang tadi di awal-awal, buka hatimu, buka kesadaranmu, buka pikiranmu, dalam kesendirianmu tanya, sebetulnya Yesus itu Allah atau bukan? Sebetulnya Allah itu Tritunggal atau tunggal? Tanya, dalam pergumulanmu, ini kamu bergumul dalam hatimu ini. Ya. Karena aku merasa sudah cukup menjelaskan. Tinggal bagaimana kamu bersikap supaya kamu taat terhadap Alkitab. Alkitab, Injil. Aku nggak minta kamu taat terhadap Al-Quran, enggak. Alkitab. Yang satu ini apa? Coba. Apanya yang satu? Kamu harus tahu. Yang satu ini adalah cara pandang. Di mana Bapa membuat aturan yang namanya Nasrani pada saat itu supaya manusia hidup dalam Nasrani, ya. Di mana aku juga mau hidup dalam Nasrani. Aku nggak mau menggunakan kata Kristen. Karena Yesus pun tidak kenal kata Kristen itu. Maka aku menggunakan kata Nasrani. Dan itu sebabnya Al-Quran tidak pernah menyebut Kristen tapi Nasrani. Era itu yang menjadi hukum Allah, yang menjadi tatanan kehidupan, itu Nasrani. Menggantikan apa? Yahudi. Jadi ini supaya hidup dalam satu cara pandang. Satu cara pandang. Cara pandang Bapa dan cara pandang Yesus itu satu. Apa? Bapa mau semua makhluk itu hidup dalam hukum pada saat itu Nasrani. Dan Yesus juga mau. Jadi sama. Satu cara pandang. Bukan satu terus menjadi Yesus menjadi Allah. Sampai misleading. Gitu loh Mas. Ya. Gitu. Ya, aku mau cari bukuku yang satu mana ya.
Coba kamu pahami pelan-pelan dulu. Ya. Kamu pahami pelan-pelan. Nduk Ranti, coba Bapak ambilin buku, Nduk. Coba itu yang paling atas, coba buku apa itu? Itu yang sana, yang sana. Terus atasnya lagi, bawahnya. Bawahnya. Bukan bawahnya yang itu, sayang. Bawahnya yang itu tadi. Itu yang tebel itu. Ini Mas, disusun ini tebel. Ini orang Kristen sendiri yang nyusun, Kristen Tauhid, ya. Apakah Anda akan mengatakan bahwa ini salah memahami? Dan ini sudah tersebar luas loh ya. Jadi jangan terlalu gampang orang yang tidak sependapat dengan kita terus dikatakan salah. Lihat dulu kronologisnya. Ya. Ini bestseller loh ini. Ya. Bestseller. Orang Kristen sendiri menolak Tritunggal, Mas. Ya. Oke, terus aku jelaskan lagi bagaimana cara memahami Injil Yohanes. Ya. Aku sudah katakan, berkali-kali aku katakan, Injil kanonik yang 4 itu, Matius, Markus, Lukas, itu kering. Bahasanya bahasa lugu-lugu. Itu kering itu. Jangan samakan dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes itu dia masuk tataran-tataran sastra tingkat tinggi, sehingga dia bisa dikatakan perwakilan dari cara pandang tasawuf. Gak bisa, kalau sampean belajar Injil Yohanes, caranya sampean samakan ketika sampean belajar Injil Matius, Markus, Lukas, Anda pasti misleading. Rusak sampean. Gak bisa. Injil Yohanes ini sastranya tingkat tinggi, dia berbicara tentang tasawuf. Bagaimana Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Makanya sampean kalau ada teman yang di sekitar Anda ada orang Jawa itu, coba minta ditunjukkan di mana ada teman-teman Jawa yang mengetahui dan bisa menjelaskan tentang konsep tasawuf dalam Jawa itu manunggaling kawulolan Gusti. Manunggal itu menjadi tunggal, manunggal, tunggal. Manunggal, menyatu. Kawulo itu makhluk manusia, Gusti itu Gusti Allah. Tapi mereka tetap cerdas. Mereka tidak pernah mengatakan Allah itu berbilang, Allah itu ya satu. Aku kan juga berteman dengan teman-teman kejawen. Mereka mengatakan manunggaling kawulolan Gusti. Dan itu juga masuk juga ke toriko-toriko Islam. Yang orang yang nggak tahu kadang-kadang mengatakan, oh itu sesat. Orang nggak tahu loh kok ngatakan sesat. Apa yang dimaksud manunggaling kawulolan Gusti? Jadi orang yang memahami tasawuf tingkat tinggi ini bukan mengatakan terus Allah itu berbilang, tidak. Allah itu ya tetap satu. Orang yang mampu dan berani mengatakan manunggaling kawulolan Gusti itu tidak sembarang orang. Malu kalau dia masih hidup seperti bajingan, tidak turut terhadap hukum-hukum Allah, terus mengatakan aku sudah manunggal, itu malu. Seperti aku bilang, hukum Allah saat itu apa? Ya Nasrani. Menggantikan apa? Yahudi. Yahudi menggantikan apa? Milah. Kemudian Nasrani digantikan apa? Islam. Ini bersatu dalam satu cara pandang kehidupan yang itu diatur oleh peranata kehidupan yang disebut hukum. Atau kita berkembang menjadi agama yang bernama Nasrani. Bukan Kristen. Begitu Mas. Jangan ketemu teman yang Jawa, tolong minta bantuan. Tunjukkan aku pada komunitas mereka yang sering mengkaji manunggaling kawulolan Gusti. Sampean bisa terjebak. Ini bahasa sastra tingkat tinggi. Ini Yohanes punya. Sampean baca di Markus, Matius, Lukas. Tidak ada kata-kata seperti ini. Tidak ada. Bahasa mereka kering. Apalagi Lukas. Lugu-lugu banget. Untuk memahami Injil Yohanes. Meskipun ini Injil termuda kan. Ini 90 Masehi baru ditulis. Tapi jangan main-main dengan Injil Yohanes. Bahasanya itu sastra tingkat tinggi. Anda memahami dengan bahasa lugu-lugu. Ya modar Mas. Sesat sampean. Yohanes itu nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Nggak pernah. Ya.
Nanti akan aku jelaskan ini. Ya, kita ke berikutnya dulu ya. Memahami keesaan Allah Tritunggal dalam ajaran kekristenan tidak bisa sampean mengandalkan nalar dan logika saja. Aku jawab gampang aja begini, Mas. Masa aku berulang kali sih jelaskan? Ya. Ulangan 2929 itu kan sudah jelas sih. Aku tulis lagi lah. Coba kata-kataku diperhatikan gitu loh, ya. Supaya kamu itu tercerahkan. Loh, kalau kamu maunya bantah saja, ya repot. Jadi nggak bener, Mas, pokoknya diimani. Pokoknya diimani. Kamu dibodohi sama guru-gurumu kalau kamu pernah sekolah teologi misalnya. Itu kok ada dosen bilang itu sama aku, tak lempar sama aku. Nggak peduli aku. Keluar, nggak jadi mahasiswanya. Dogma itu, waduh, jahat banget. Dia menumpulkan akal dogma itu. Dan aku sudah bilang. Makanya kan berkali-kali aku bilang. Tritunggal itu hidup di dogma, dia mati di logika. Dia tertolak oleh logika. Tertolak oleh Alkitab, makanya dia tidak Alkitabiah. Dia hanya bisa dihidupi di dogma. Dan aku mempersilahkan, monggo saja. Kalau mau tetap diimani dalam dogma, silakan, aku hormati itu. Tapi jangan sekali-sekali membawa Tritunggal dalam diskusi ilmiah. Karena dia tidak ilmiah. Orang ilmiah itu tidak bisa, pokok diimani saja. Tidak bisa, Mas. Aku menggunakan logika. Logika aku tetap tersandar terhadap Alkitab. Baca ulangan 2929. Kan kemarin sudah aku sebutkan. Pengenalan kita akan Allah itu sebatas yang Allah nyatakan. Tertulian kan gawe-gawe kalau orang Jawa bilang. Mengada-ada. Di mana Allah mengatakan bahwa dia itu Tritunggal? Jadi kalau sampean bilang tentang apa tadi itu sebentar. Memahami keesaan Allah Tritunggal dalam ajaran Kristen tidak bisa sampean mengandalkan nalar dan logika saja. Apa gunanya kita jadi manusia? Kerbau dan manusia itu bedanya di akal saja kok. Di akal. Kita itu dianugerahi akal, Mas. Dianugerahi rasio. Untuk apa kita terima sesuatu yang berlawanan dengan logika kita? Untuk mengatakan 1, 2, 3 itu tidak perlu teori yang macam-macam. Makanya aku bilang kan di episode berapa itu aku bilang sekarang ini, kalau dulu aku enggak, sekarang ini kalau ada misalkan dia profesor atau doktor atau dia dosen dalam salah satu sekolah teologi terus dia mau ngajak aku diskusi tentang Tritunggal, ada syaratnya. Syaratnya adalah kasih jaminan aku bahwa dia bisa berhitung dari 1 sampai 3, enggak usah 5. 1 sampai 3 aja. 1 2 3. 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Cukup. Enggak usah 5, apalagi 10 enggak usah. Dia bisa enggak berhitung 1 2 3? Beri aku jaminan. Kalau dia bisa memberi aku jaminan bahwa dia bisa berhitung 1 2 3, maka aku bersedia untuk melayani dia diskusi. Kalau enggak, walaupun dia profesor, doktor, rektor sekalipun, ya nyuwun sewu, maaf saja. Enggak aku layani, enggak level. Itu logika. Ya, jadi jangan sesuatu yang tidak logik terus kamu bilang itu diimani saja. Ya tersesat kamu. Kan aku sudah jelaskan mana kawasan rasional, mana kawasan irasional, mana kawasan transrasional. Aku sudah ulangi dari kemarin. Ya. Tritunggal itu irasional, nggak masuk akal, bukan transrasional. Kamu tidak bisa membedakan mana kawasan irasional dan transrasional. Gak bisa dibuktikan, Mas, Tritunggal itu. Maka dia masuk kawasan irasional. Kalau kurang paham apa itu irasional, itu biasanya bahasanya anak-anak eksak. Orang melebu akal, gak masuk akal. Ngawur, gak masuk akal. Bukan melampaui akal. Kalau melampaui akal itu buktinya ada, cuma akal kita tidak nyampe. Karena aku sudah bilang, ya, orang makan
Beling, kaca, itu transrasional. Logika kita tidak masuk, tapi buktinya ada. Lihat kuda lumping itu. Bagaimana kita mau bantah? Orang buktinya juga belingnya itu dimakan kok. Tapi kan logika kita nggak sampai ke sana. Tapi kalau orang makan lokomotif, tahu lokomotif ya? Kepalanya kereta api, itu bukan transrasional, itu irasional. Karena sampai detik ini pun tidak ada yang mampu membuktikan ada orang mampu makan lokomotif. Kurang jelas apa aku menjelaskan? Gak apa-apa, tapi demi saudaraku yang Kristen ini, supaya dia taat terhadap pesan-pesan Yesus, taat terhadap Alkitab. Jangan kamu ngomong Kristen tapi kamu justru jadi pengikutnya Tertulian. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bagaimana? Nggak connect sama sekali. Ngakunya Kristen tuh pengikut Kristus, tapi kerangka berpikirnya ikut Tertulian. Ya terus terang aja ngomong, aku Tertulian, bukan Kristen, gitu seharusnya. Berani nggak ngomong begitu? Ya, berani nggak ngomong begitu? Jangan ngaku-ngaku Kristen. Ya, gitu mas. Oke, sekarang aku akan jelaskan ya tentang Yohanes 10:30. Ya. Yohanes 10:30. Ya. Buka Alkitab kalian semua, aku akan jelaskan Yohanes 10:30 ya. 10:30. Ya. Nih, dia bermula dari perikop ini. Ya, baca semuanya supaya tahu. Ya. Terus nanti ada ayat-ayat lain ya. Ada ayat-ayat lain yang aku kutip untuk menjelaskannya ya, supaya kalian jelas, sejelas-jelasnya sehingga tahu. Ini Yohanes 17 juga, nanti aku akan kutip. Perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Sudah ya? Nah, ini aku nggak asal comot loh ya. Ya, Mas sopo mau? Mas DR ya. Ya, cuman kan nggak mungkin aku tuliskan semua di sini. Nanti aku tunjukkan mana ayat yang mau kita diskusikan. Mas DR ya. Ya, supaya pergumulan dalam batinmu, dalam otakmu itu bisa cair. Taat terhadap apa yang aku bilang. Karena yang aku bilang itu selaras dengan yang Yesus bilang. Selaras dengan Alkitab. Tidak ada Allah Tritunggal, itu tidak ada. Ya. Oke. Ini tuh, taruh situ. Ya. Aku akan jelaskan kepada kamu. Supaya kamu memahami apa yang dimaksud tentang kata satu tadi itu. Ya. Oke. Ini sudah jelas ya. Kita nggak boleh mengada-ngada tentang Allah. Kita tahu Allah sejauh yang Allah nyatakan. Dan Allah tidak pernah mengatakan dirinya Tritunggal. Kalau dia mengatakan dirinya tunggal, sebajak kemarin Paulus sudah aku nukilkan untuk kalian semua. Ya. Itu nanti judul kecilnya ini ya, apa itu satu. Ya. Mohon dipersori kalau ada suara-suara motor ya, dimaklumi aja lah ya. Karena memang ya keadaannya begitu, mau bagaimana lagi ya. Yang penting kalian tetap konsentrasi. Ya sebetulnya aku sih konsentrasi terganggu juga, tapi mau bagaimana lagi. Ya, Yohanes 8:41. Yohanes 8:41. Ya. Yohanes 8:41. Itu tentang apa sih? Ya. Yohanes 8:41. Tentang apa? Dia di 41
43. Dia tentang berdiskusi keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ini perikopnya. Ya. Di situ terjadi kelanjutannya berdebat dengan Yahudi. Judul perikopnya Yesus ada sebelum Abraham. Nih. Ya. Oke. Aku menuju ayatnya, apa katanya? Jadi ini perdebatan antara Yesus dengan para orang-orang Yahudi itu, ya. Yohanes 8:41. Mereka mengatakan, ya, si Yahudi ini yang berbicara, kamu, maksudnya Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Ya. Jawabnya si Yahudi itu, maksudnya, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi orang Yahudi, makanya kata-kata zina dalam Alkitab itu hati-hati. Dia bisa metafora, bisa harafiah. Makanya memahami oholiba dalam perjanjian lama itu juga hati-hati. Ini banyak teman-teman Islam sendiri salah memahaminya. Tentang oholiba. Aku fair, salah tak bilang salah, supaya benar. Enggak karena Islam terus aku benarkan semua meskipun salah, enggak. Itu enggak akademis, enggak mendidik, enggak edukatif. Banyak teman-teman apologet Islam itu salah ketika menukil oholiba. Karena memahami zina dalam perspektif yang salah. Zina itu hati-hati. Dia bisa secara harafiah memang, tapi kadang dia metafora. Ya. Oke. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya. Berapa? Satu. Siapa itu? Ini kata orang Yahudi ketika bersoal jawab sama Yesus. Satu. Sama seperti kemarin kan? Satu. Ya. Satu. Nih. Siapa dia? Allah. Ini baru benar. Satu. Siapa? Allah. Allah berapa? Satu. Makanya aku kemarin mengingatkan, menjelaskan tauhid itu tidak cukup. Oh, dia hanya menyembah Allah saja. Iya, tapi Allahnya berapa? Oh, dia menyembah satu sesembahannya saja. Iya, tapi yang disembah satu itu siapa? Ini saling mengikat. Ustadz-ustadz ini juga banyak yang keliru. Kalau menyembah Allah saja tuh tauhid. Ya lihat dulu Allahnya berapa. Kalau Allahnya Tritunggal kan keblangsang. Oh satu. Ya satu dulu itu siapa? Jadi terikat. Yang disembah itu berapa? Satu. Yang satu itu siapa? Allah. Yang disembah itu siapa? Allah. Allahnya berapa? Satu. Ini baru tauhid. Ini Yahudi punya ini. Ya. Jelas. Bukan Tritunggal. Baru kita masuk ke Yohanes 10:30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana mungkin Yesus terus menjadi Allah? Sedangkan di sini sudah dikunci satu. Tidak mungkin, Mas. Kalau Yesus menjadi Allah, berarti dua dong. Karena apa? Yesus dan Bapa itu menunjukkan dua yang berbeda. Aku dan Bapa adalah satu. Maka aku sendiri dan Bapa sendiri. Kan menjadi dua. Bertentangan dengan ini. Kalau Yesus dengan ayat ini terus dianggap bahwa dia itu Allah, Anda keblangsang. Ini tulisan Yohanes loh, Mas. Aku nggak nambahin, nggak ngurangi. Ya. Ini akan dipertegas lagi oleh Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar. Aku kan udah bilang, kalau
repot, tidak mampu memahami kata satu, coba pahami kata satu-satunya. Ada nggak Allah lain? Ini satu-satunya. Ini satu. Ya. Apanya yang satu? Cara pandang. Apanya yang satu-satunya? Allahnya satu. Lihat konteks dan teksnya. Satu-satunya Allah. Ini nanti sejalan dengan kemarin kita sudah jelaskan Roma 16:27. Apa kata Paulus? Satu-satunya Allah. Coba. Sama. Paulus itu dalam hal tauhid tidak bergeser dia. Satu-satunya Allah. Coba. Aku sengaja kasih pelan, slow ya, supaya teman Kristen kita ini, saudara Kristen ini, Kang Mas DR ini bisa memahami, ya, nggak harus buru-buru. Tapi yang aku minta tadi itu, lapangkan hatimu, buka kecerdasanmu, pikiranmu, otakmu buka, ya, buka dan biarkan kebenaran itu masuk. Singkirkan itu yang namanya dogma-dogma itu. Kamu berpikir logik aja dulu. Apakah yang diucapkan Gus Beti ini ada yang meleset dari Alkitab? Supaya kamu tidak dijajah dengan pemikiran Tertulian. Kan aku bilang Tertulian itu manusia. Aku manusia. Kamu juga manusia. Masa kamu mau digadaikan keimananmu, keselamatanmu dengan Tertulian? Kenapa kamu gak belajar sendiri Alkitab? Kamu gak bisa, aku ajari. Ini aku ajari sudah. Ya. Sekarang kita masuk ke Yohanes 17:11. Sinilah ya. Yohanes, nampak kan tuh? 17:11. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka. Nah, masalahnya saudaraku daerah harus tahu, bermain domir lagi. Kalau dalam bahasa Arabian, domir, kata ganti. Salah memahami kata ganti, meleset. Maka aku tanya, kamu ngerti gak siapa yang dimaksud mereka di situ? Di Yohanes 17:11 ini. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Siapamu itu? Bapa. Siapa aku itu? Yesus. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu. Perhatikan di sini. Aku dan Bapa adalah satu. Di sini mereka menjadi satu, sama seperti kita. Apakah nanti akan menjadi 15 Tuhan? Kalau ini dipahami bahwa aku dan Bapa adalah satu, maka aku itu Yesus menjadi Allah, maka Anda harus memahami ini. Juga para murid itu juga menjadi Allah. Tidak bisa tidak. Pahami itu. Siapa itu dimaksud mereka? Yohanes 17. Mereka itu para murid. Karena apa? Karena perikopnya juga begitu. Doa Yesus kepada murid-muridnya. Lihat ini. Ya. Kurang asik gimana bahasa ini? Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, para murid, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Mengapa demikian? Pertanyaannya. Maka dijawab oleh Alkitab. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Coba, kurang jelas. Satu sama seperti kita. Maka aku jelaskan. Apanya yang satu itu? Cara pandangnya. Menggunakan Nasrani menjadi salah satu jalan keselamatan. Saat itu. Bukan terus
Aku dan Bapa adalah satu, terus Yesus menjadi Allah. Kalau Yesus menjadi Allah, maka di sini juga para murid harus menjadi Allah. Maka dia akan menjadi 15 satu. Bukan tri tunggal lagi, menjadi 15 tunggal. Ya, muridnya berapa? 11. Yesusnya berapa? 1. Roh Kudus berapa? 1. Tambah Bapa. Berapa itu? 14 atau 15? Ya. Kacau kan? Nah, sekarang kamu DR atau aku yang tidak paham Alkitab? Ya. Sekarang Yohanes 17:21. Ya. 17:21. Supaya mereka, para murid maksudnya, semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kurang hebat mana tasawufnya ini? Nggak diketemukan di Injil-Injil yang 3. Injil-Injil yang 3 itu kelasnya kelas kering, kelas kacangan. Ini bahasanya sastra tingkat tinggi, bos. Bahasa tasawuf. Kamu memahaminya lugu-lugu. Ya modar kamu. Terus dibohongi dengan dogma. Tersesat jauh kamu. Ya. Ya. Aku ulangi, Yohanes 17:21. Supaya mereka, ya. Supaya mereka, maksudnya para murid, semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Coba. Di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Makanya pahami konsep manunggaling kawula lan Gusti. Supaya kamu bisa memahami Injil Yohanes dengan cara yang benar. Kalau enggak, waduh, terjerat kamu. Aku sekarang Yohanes 17:22 ya. Yohanes 17:22. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka, para murid, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, supaya mereka menjadi satu, seperti kita adalah satu. Coba, kurangnya apa? Berikutnya lagi, Yohanes 17, aku tuntaskan ya, karena ini mau ngantar si kecil ngaji ya. 23. Aku di dalam mereka, para murid maksudnya, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Menjadi satu. Ini semua menjadi satu. To be one. Bukan menjadi Allah. Jelas, sejelas-jelasnya. Jangan lupa tonton video tentang 15 tunggal. Ada 2 seri supaya kamu lebih paham. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan karena keterbatasan waktu ya. Sebetulnya perlu aku kolaborasi lagi terus aku bagikan ke kamu. Ya. Supaya kamu terselamatkan dari kesesatan ya. Pesanku taat terhadap Alkitab. Selama kamu taat terhadap dogma, maka engkau tidak akan terselamatkan. Alkitab tidak pernah mengatakan Allah Tritunggal, tetapi Allah Tunggal. Dan coba belajar memahami diksi satu. Aku sudah bantu semaksimal mungkin, semampu yang aku bisa. Ya. Coba cari ke yang lain. Tapi cari yang lain nanti kamu cari dosenmu yang goblok juga ya sulit. Ya. Jadi kecerdasan itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau dosennya aja nggak cerdas, dia sudah termakan dogma, bagaimana? Karena nggak jamin. Pendidikan akademis profesor, doktor kalau sudah kena dogma itu ya lewat semua itu. Makanya tampil secara secara pengetahuan itu diperlukan supaya kita mampu melakukan overlapping, lompatan pemikiran, tidak terjerat terhadap pemikiran dogma yang sudah ditanamkan.
Ya, itu pesan dari aku ya. Semoga kamu paham. Tapi kembali juga pada kamu lah ya. Terserah. Mohon dipahami, mohon dibawa dalam perenunganmu. Oke. Berikutnya untuk semua peor terkasihku, aku selalu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Untuk saat ini aku sangat sibuk ya. Jadi di sini aja dulu. Sebetulnya ini perlu kita kolaborasi lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.